Dalam belajar bahasa Inggris, mana yang duluan dipelajari? Vocab atau grammar? Check this out. Hello everybody, welcome back to my channel Yerli Adatu, the channel that gives you issues in related with teaching, learning, and motivation. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawa satu topik yang mana topik ini sering dipertanyakan ketika saya membuat seminar atau webinar terkait dengan English language teaching. Pertanyaannya apa? Sangat sederhana. Which one should be learned first? Vocabulary or grammar? Mana yang dipelajari duluan? Vocab atau grammar? Nah, ini pertanyaannya sangat sederhana, simple, tetapi membutuhkan pemahaman yang cukup untuk bisa merespon pertanyaan ini. Menurut rekan-rekan semua, teman-teman semua, mana yang duluan dipelajari? Apakah grammar atau vocabulary? Berikan komen di bawahnya, oke? Saya tunggu ya. Feel free untuk memberikan komen. Sebelum saya melanjutkan membahas pertanyaan tersebut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And if you think this channel is useful, bisa share ke rekan-rekan. Dan juga jangan lupa loncengnya supaya dapat notifikasi dan saya bisa semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, ditunggu komentarnya. Which one should be learned first, vocab or grammar? Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang sering ditanyakan ketika seminar atau webinar dari peserta adalah, Kak, yang duluan dipelajari itu apa? Apakah vocab atau grammar? Ya, ini pertanyaan yang sangat menggelitik karena dari beberapa peserta itu mereka tidak percaya diri ketika grammarnya kurang atau grammarnya itu jelek. Jadi mereka tidak percaya diri dan mereka tidak mau ngomong bahasa Inggris gara-gara grammarnya yang kurang atau jelek. Ada juga peserta lain yang mengatakan, Pak, saya nggak pede ngomong bahasa Inggris karena vocabnya kurang. Nah, kemudian ditanyakanlah, mana yang duluan dipelajari, yang perlu diprioritaskan, vocab atau grammar? Baik, untuk merespon pertanyaan ini, saya ingin mengambil satu analogi sederhana. Maybe we need to flashback when we were a kid atau when we were a baby, waktu kita masih seorang bayi yang belajar untuk bicara, ya. If I'm mistaken, perhaps when we were 1.5 year old baby, gitu ya. Nah, di situ kita belajar untuk mengungkapkan sesuatu hanya dengan mungkin satu suku kata yang kita keluarkan. Misalkan makan, yang kita sebutkan adalah kan, atau kalau ya. Kita sebagai seorang bayi kecil itu mengungkapkan keinginan untuk makan dengan menyebutkan satu suku kata, yaitu gitu. Oke. Lambat laun, ya, dari satu suku kata menjadi dua suku kata, mungkin pada umur tertentu, sudah umur 3 tahun, kita sudah bisa menyebutkan makan atau atau ibu, bu, atau papa, pa. Dari satu suku kata menjadi dua suku kata, dan itu pun bertahap. Yang menjadi fokus kita di sini adalah yang kita sampaikan, yang kita pelajari pada saat kita bayi dan yang kita
dikomunikasikan adalah sebuah kata. Oke, sebuah kata, yaitu sebuah kosakata, sebuah vocabulary, a vocabulary. Eat, oke, atau drink. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam rangka untuk menyampaikan pesan itu, untuk sementara pada konteks seorang bayi ini, kata-kata itulah yang menjadi andalannya untuk bisa mengkomunikasikan keinginan yang ada di pikiran. Oke, jadi akan sangat kaget orang tuanya ketika seorang bayi bisa mengungkapkan sebuah kalimat, "Pak, saya mau makan." Wah, dengan grammar yang luar biasa. Sang ayah atau sang ibu akan kaget luar biasa. Umur 1,5 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun sudah bisa membuat sebuah kalimat yang luar biasa dengan sentence structure atau grammar yang luar biasa. Nah, dari hal ini kita bisa pelajari bahwa tahapannya adalah untuk kita bisa mengungkapkan, mengkomunikasikan pikiran, kita butuh kata. Kita butuh kata. Oke. Bagaimana dari poin ini? Nah, bagaimana kalau kita sebagai seorang dewasa? Oke, sebagai seorang dewasa ya, sekarang disebut adult learners. Mana yang duluan, vocab atau grammar? Berbeda dengan bayi, yang mana kita sebagai orang dewasa level kognitifnya sudah semakin bagus, mungkin sudah sempurna, sudah level tinggi, sudah mampu mencerna informasi, sudah bisa mengolah informasi, kemudian juga bisa mengaplikasikan atau memanfaatkan informasi tersebut untuk kita produksi sebuah kalimat. Artinya ketika kita sudah belajar vocab, kemudian kita ada grammar, nah kita pelajari. Nah, grammar ini akan membantu seseorang ataupun adult learners untuk merangkai atau memproduksi sebuah respon atau kalimat. Oke, jadi untuk pembelajar dewasa yang sudah memiliki cognitive level yang sudah sempurna, sudah tinggi, yang berbeda tentunya level of kognitifnya dari seorang bayi, maka jikalau vocab atau kosakata ini bisa berbarengan dengan grammar, akan lebih baik. Yang paling penting adalah kalau dalam tahapan belajar bahasa Inggris, di mana ada tahapan ketika seorang anak di masa-masa golden age period sebelum akil balik, di mana tuh brain flexibility-nya masih tinggi, disitulah seringkali orang tua ataupun kita mengatakan itu bagus kalau seorang anak belajar bahasa asing pada usia-usia dini, ya karena itu tadi ada masa di mana disebut golden age period sebelum akil balik, kemampuan fleksibilitas otak ini bisa menerima bahasa asing itu jauh lebih cepat. Sementara kalau kita yang sudah dewasa perlu yang namanya itu drilling atau repetition. Kira-kira begitu. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Vocab atau grammar yang lebih prioritas berdasarkan dari respon yang saya berikan? Coba berikan komentarnya. See you next time di video-video saya selanjutnya. Goodbye.